kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di pagi hari ini, merasakan berkat yang datangnya dari Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini, kita mau mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kehidupan yang baru, hari yang baru Engkau masih percayakan untuk kami. Firman-Mu yang kami dengar sebentar lagi, biarlah itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki di hari ini. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Bapa melalui hamba-Mu ini, dan terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, itu yang menjadi dasar firman Tuhan bagi kita di hari ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari ini merupakan surat Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose, di mana dalam surat ini memberikan nasihat dari Paulus untuk jemaat Kolose yang sudah hidup dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menekankan sebagai orang yang sudah menerima Kristus, maka dia harus mampu untuk hidup dengan mencari perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di bawah ataupun di bumi. Dalam firman Tuhan ini ada dua perintah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, yaitu mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Hal yang sangat menarik, Paulus katakan cari dan pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa Paulus sampai berkata, sampai kenaikan Yesus ke surga dan menunjukkan posisi Yesus di surga? Ini bukan bicara soal kiri dan kanan, tapi kanan mau menunjukkan otoritas yang ada di tangan Yesus yang diserahkan kepada Dia. Kanan menunjukkan bahwa Allah telah menyerahkan setinggi-tingginya panglima perang yang sudah menang, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, kita harus mencari perkara yang di atas, di mana Yesus telah menang, dan Ia telah duduk dalam kemenangan itu. Oleh sebab itu, kita juga sebagai orang yang sudah dimenangkan dalam Yesus Kristus, diminta untuk mencari dan memikirkan yang Yesus telah menangkan. Kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka hidup kita adalah milik
Kristus. Mencari dan memikirkan perkara yang di atas artinya apa yang menjadi kehendak Kristus harus menjadi kehendak kita. Perintah carilah dan pikirkanlah berarti mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas ataupun perkara-perkara yang di atas itu harus terus-menerus dikerjakan dalam hidup kita. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tapi terus-menerus melakukan hal-hal yang pernah dilakukan oleh Yesus sewaktu ia di dunia. Ia menyembah Bapa di surga. Maka setiap kita juga harus demikian. Dia bekerja sebagai tukang kayu. Dia menegur perbuatan-perbuatan orang Farisi. Dia menyambut orang-orang yang terpinggirkan. Mencari dan memikirkan perkara di atas berarti ini membuktikan bahwasanya Yesus adalah teladan kita dalam melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian hidup kita saat ini, seperti apa yang telah Yesus lakukan. Kerendahan hati dan meminta pertolongan kepada Yesus, itulah jaminan untuk kita mampu melakukan perkara yang di atas. Perkara yang di atas bukan bicara hal-hal yang bertentangan dengan uang, bertentangan semua hal yang bisa kita nikmati di dunia ini. Tetapi perkara yang di atas adalah ketika kita mengejar apa yang Yesus katakan dan lakukan. Kesucian hidup, kejarlah itu. Bekerja sungguh-sungguh, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Melayani sungguh-sungguh, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah semua perkara yang di atas. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang membawa kepada rencana dan rancangan Tuhan, itulah perkara yang di atas. Mencari dan memikirkan perkara di atas bukan apa yang dicari dan dipikirkan oleh dunia ini. Dunia ini hanya mencari yang sementara, kesenangan hati sementara, kesenangan jasmani yang sementara. Yesus telah tinggalkan itu semua untuk melakukan kehendak Allah, dan semuanya itu untuk kebaikan saya dan saudara-saudara. Maka marilah kita juga mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan terus mencari dan memikirkan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan, agar semuanya itu hanya pujian sembah bagi Dia. Terpuji nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu di hari ini. Kami kembali Engkau ingatkan untuk senantiasa mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas, yaitu yang Engkau kehendaki yang harus kami lakukan. Berikan kami kekuatan sehingga kami mampu untuk hidup mempermuliakan Engkau. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak permata kami di dalam masa-masa mudanya saat ini. Berkat-Mu senantiasa membimbing mereka, menyertai mereka, sehingga mereka mampu mempergunakan hidup mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Masa muda yang penuh dengan harapan, masa muda yang mampu untuk menerangi sekitarnya melalui terang Kristus. Berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam persekolahan mereka, berkati dalam perkuliahan mereka, dan berkati ketika mereka saat ini ada yang mencari teman hidup, agar mereka boleh mencarinya seturut dengan kehendak Allah. Terpuji termulialah nama-Mu dalam kehidupan kami di hari ini. Kami serahkan doa kami dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.